baik kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 5. Yang pertama, Jackson Atta Opan. Yang kedua, Ludiana Buki. Yang ketiga, saya sendiri Medianti Faot. Selanjutnya, saya akan memberikan waktu kepada pemateri. Baik, di sini kami akan membahas materi tentang orang besar sebagai agen perubahan, revolusi puncak perubahan sosial, dan keselarasan sosial, esensi perubahan sejarah. A. Orang besar sebagai agen perubahan. Agen perubahan merupakan individu yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuatu dengan arah yang organisasi kehendaki. Dalam dunia pengembangan budaya organisasi dan perusahaan, peran agen of change atau agen perubahan tentu sudah tidak asing lagi. Terlebih ketika membahas hal yang berkaitan terhadap upaya sebuah organisasi untuk mempengaruhi diri dalam situasi perubahan lingkungan dalam sejumlah langkah yang strategis. Dalam perubahan itu, membutuhkan sejumlah individu untuk menjadi role model atau pemandu proses berjalannya perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diharapkan. Itulah agen perubahan atau agen of change, individu yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuatu dengan arah yang organisasi kehendaki. Agen perubahan adalah orang yang menghubungkan antara sumber perubahan, baik itu inovasi maupun kebijakan organisasi, dengan target perubahan. Untuk itu, ada sejumlah peran agen of change yang harus dilaksanakan sebagai change leader. Selain menginformasikan hal baru dalam rangka memperkenalkan suatu inovasi atau kebijakan baru kepada suatu kelompok target perubahan, agen perubahan juga memiliki peran penting dalam yang pertama, membangun kesadaran pentingnya perubahan. Agen perubahan harus mampu menyadarkan target bahwa mereka memerlukan perubahan dengan sikap atau perilaku yang sebaiknya mereka lakukan. Perubahan sikap itu akan memberikan kemudahan atau keuntungan bagi mereka dan diharapkan pada tahap ini target perubahan mempunyai kesadaran bahwa untuk hal yang lebih baik mereka harus berubah demi mereka sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Agen perubahan bertanggung jawab menyajikan hasil analisis tentang apa yang terjadi dan tidak dapat terpenuhi kebutuhannya saat itu. Pada saat yang demikian, agen perubahan diharapkan mampu melihat persoalan yang dihadapi dengan menggunakan perspektif organisasi dan menyajikan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, menciptakan agen perubahan baru dari target perubahan. Akhirnya, agar perubahan mendorong target perubahan mampu bersikap dan berperilaku dengan mengadopsi budaya organisasi telah diperkenalkan sebelumnya. B. Revolusi puncak perubahan sosial. Revolusi sebagai bentuk perubahan sosial. Revolusi merupakan wujud perubahan sosial paling spektakuler yang mencakup perpecahan mendasar dalam proses historis, pembentukan ulang masyarakat dari dalam, dan juga pembentukan ulang manusia. Dalam artian di sini, revolusi dikatakan sebagai tanda kesejahteraan sosial karena pada saat revolusi dianggap manusia telah mengalami proses lahir kembali. Beberapa hal yang membedakan revolusi dengan perubahan sosial yang lainnya, yakni antara lain, yang pertama, cakupan perubahannya luas menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat,
seperti ekonomi, politik, sosial budaya, pribadi, individu, dan lain-lain. Yang kedua, perubahannya bersifat radikal dan fundamental, menyentuh inti dan fungsi sosial. Yang ketiga, perubahannya terjadi secara cepat dan spontanitas dalam lambatnya proses historis. Yang keempat, karena perubahannya sangat cepat, maka revolusi mudah diingat. Istilah revolusi memasuki dua bidang, yakni hubungan dialektika dengan kehidupan sosial. Mitos dan revolusi saling mempengaruhi, meski hubungan dialektika di antara keduanya tak banyak berperan di kedua tingkat, namun lebih berperan di tingkat kesadaran sosial antara wacana sehari-hari dan diskursus sosiologi. Istilah revolusi muncul di abad 14, namun sifatnya lebih umum dan berbeda dengan pengertian modern. Revolusi yang berarti gerakan melingkar atau sirkular, yang bermakna bahwa revolusi merupakan pergantian penguasa secara melingkar atau pergantian seluruh elit politik menyertai kemunculan nation state. Terdapat 4 aliran utama teori revolusi. Yang pertama, teori revolusi modern oleh Sorokin tahun 1925. Sebagai contoh pendekatan tindakan, mencakup 6 bidang perubahan, antara lain transformasi reaksi terhadap ucapan, penyelewengan reaksi terhadap kepemilikan, penyelewengan reaksi terhadap tugas, penyelewengan reaksi terhadap kekuasaan dan bawahan, dan reaksi terhadap agama, moral, estetika, dan perilaku lainnya. Yang kedua, teori aliran psikologis. Aliran yang mengabaikan tindakan refleks atau naluriah dasar dan beralih ke bidang orientasi sikap dan motivasi. Teori ini erat kaitannya dengan pemikiran akal sehat. Yang ketiga, teori struktural, memusatkan perhatian pada tingkat struktur makro dengan mengabaikan faktor psikologi. Menurut teori ini, revolusi adalah hasil hambatan dan ketegangan struktural dan terutama bentuk hubungan khusus tertentu antara rakyat dan pemerintah. Yang keempat, pendekatan politik, melihat revolusi sebagai sifat fenomena politik yang muncul dari proses yang khusus terjadi di bidang politik, di mana merupakan hasil dari pergeseran keseimbangan kekuatan dan perjuangan memperebutkan hegemoni antara pesaing untuk mengendalikan negara. Konsep revolusi berasal dari dua tradisi intelektual, yakni filsafat sejarah dan sosiologi. Konsep filsafat sejarah menjelaskan revolusi sebagai suatu terobosan radikal terhadap keberlangsungan jalannya sejarah. Konsep sosiologi lebih mengacu pada penggunaan massa atau ancaman paksaan dan kekerasan terhadap penguasa untuk melaksanakan perubahan mendasar dalam masyarakat. Pencerminannya dapat terlihat dari definisi revolusi saat ini yang digolongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, definisi menekankan pada transformasi fundamental masyarakat. Golongan kedua, mencakup definisi yang menekankan pelibatan masyarakat dalam jumlah besar dan demobilisasi dalam satu gerakan revolusioner. Kelompok ketiga menekankan pada perlunya penggunaan kekerasan. C. Keselarasan sosial, esensi perubahan sejarah. Tingkat realitas sosial merupakan pendekatan Stomka yang dibedakan menjadi 2 tingkatan, tingkat individualitas dan tingkat totalitas. Tingkat individualitas terdiri dari manusia individual. Tingkat totalitas sebagai kesatuan sosial abstrak, sejenis supra-individu mencerminkan realitas sosial
sui generis. Struktur dapat dipandang sebagai potensi yang mengaktualkan diri dalam beroperasi. Agen sebagai potensi mengaktualisasikan dirinya dalam tindakan. Hubungan yang lebih tinggi antara struktur dan operasinya dijelaskan dengan konsep perkembangan. Struktur berkembang dalam penjelasan operasi dan mengeluarkan potensi dan kecenderungan bawaan dalam pelaksanaan fungsinya atau berubah bila menghadapi kontradiksi. Sebaliknya, struktur akan beroperasi dengan lancar bila berhadapan keseragaman dan keharmonisan internal. Struktur mungkin menimbulkan stagnansi bila tersentralisasi dan tidak terdiferensiasi. Sebaliknya, mungkin akan berkembang bila terdesentralisasi dan plural. Waktu dan sejarah. Keterlibatan dimensi waktu belum pernah dijelaskan secara tegas dan sistematis. Dimensi waktu baru dibatasi pada apa yang disebut waktu internal dibandingkan waktu eksternal, waktu fungsi dibandingkan dengan waktu transformasi. Tindakan agen, beroperasinya struktur dan peleburan, keduanya secara sintesis, praksis, keagenan belum dianggap menciptakan kondisi baru, tetapi lebih dianggap mencipta ulang kondisi yang sama. Kesimpulan, perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih.